Yang saya muliakan Biku Sangga, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, terimalah salam Buddhis dari saya, Sukyohotu Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan damai, sehat, dan bahagia. Hari ini kita bertemu kembali di hari Selasa, maksud saya hari Senin, tanggal 4 April 2022. Kita juga sudah kedatangan satu narasumber yang saya tahu luar biasa. Wanami Bante, ketemu lagi kita di sini. Biarpun saya bukan mahasiswanya lagi. Ya, hari ini Bante akan membawakan tentang Agappasada Sutta, cerita tentang keyakinan. Sebelum itu, seperti biasa, izinkan saya membacakan susunan acara dan beberapa informasi lainnya. Baik, nanti akan dibacakan petunjuk bagi partisipan, nanti dilanjutkan dengan pembacaan Dhammapada, nanti izinkan saya membacakan nama Karapata, profil singkat narasumber, nanti Bante akan mulai dengan Dhamma Talk-nya, nanti ada sedikit rangkuman dari saya, lalu ada persembahan lagu Buddhis, dokumentasi, tanya jawab, closing statement dari Bante, Patidana, nanti terakhir ditutup dengan nama Karapata dan informasi atau pengumuman. Petunjuk bagi partisipan, diharapkan partisipan posisi kamera on dan mic-nya dalam keadaan off atau mute. Acara berlangsung kurang lebih 120 menit. Partisipan dipersilakan untuk memilih posisi duduk yang sesuai dan nyaman. Narasumber akan menguraikan materi dalam durasi 45 menit, maksimal 1 jam mungkin, dan nanti ada acara tanya-jawab. Partisipan dipersilakan untuk bertanya pada saat sesi tanya-jawab dengan raise hand, apabila ingin berinteraksi langsung dengan Bante, atau via chat yang disampaikan kepada operator. Untuk teman-teman dan partisipan yang ikut atau tergabung dalam YouTube channel Dhamma Metta Jember atau channel YouTube Dhamma TV dan lainnya, silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom live chat yang nanti akan disampaikan kepada Bante. Partisipan diharapkan hanya mengajukan satu pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal kota. Pertanyaan yang singkat dan jelas sesuai dengan topik materi. Tapi mungkin nanti kalau ada waktu lebih boleh bertanya lebih dari satu macam atau lebih dari satu pertanyaan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan Dhammapada yang akan disampaikan oleh Saudari Yesa. Disilakan. Baik, saya sampaikan terima kasih waktunya kepada moderator. Dhammapada Yamakawaku, syair 19. Bahum pice sang hita sama no natakaro hotinaro pamato go paka kanayang pare sang nabhagawa samanya sahoti, yang artinya, biarpun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai dengan ajaran, maka orang lemah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tak akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Yesa atas perenungan Dhammapadanya.
Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan profil Bante. Biku Citajayo, penabisan biku atau Upasampada, nama penabisan Citajayo, tempat penabisan Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya, tanggal penabisan 11 Februari 2017, Biku Atimedo Mahatera dan guru pembimbing Anusawanacharya Biku Citanando Mahatera. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kita langsung saja mendengarkan uraian Bante tentang Agappasada Sutta, yaitu ada tentang 4 jenis berkah kemuliaan. Dan itu apa aja, penjelasan detailnya bagaimana. Nah, untuk Bante Citajayo, saya dipersilahkan. Terima kasih, Bante. Baik, selamat malam. Sebelumnya, mari sama-sama kita merangkapkan kedua tangan depan dada seraya mengagungkan guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terima salam Buddhis dalam Dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, di dalam kesempatan kali ini, tentu Anda sudah mengetahui bahwa kita akan melakukan pembahasan mengenai Anguttara Nikaya, kelompok 4, titik 34, perihal Agappasada Sutta, yakni 4 jenis keyakinan yang terunggul. Sebelum kita membicarakan tentang isi dari sutta ini, saya melakukan pembahasan melalui pembahasan deduktif, di mana suatu hal yang umum akan saya bawa ke ranah yang khusus ataupun spesifik, guna dapat memahami isi sutta yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Tentunya Anda telah ketahui bahwa keyakinan adalah sada itu sendiri, tetapi secara kehidupan sehari-hari, mungkin Anda sendiri masih banyak suatu pertimbangan yang bisa dikatakan meragukan bagi diri Anda sendiri. Ada sebuah pembahasan yang saya baca dalam sebuah buku, ya. Keyakinan itu sendiri ataupun pemahaman kita terhadap apa yang kita anut ataupun apa yang kita yakini, atau sebut saja yakni adalah belief system. Hal ini itu bagaimana kita mempercayai apa yang kita pikirkan atau keyakinan dalam pikiran kita itu sendiri. Jika kita melihat di dalam masyarakat secara kompleks, saya mengklasifikasikan keyakinan melalui 4 sistem yang secara literatur itu sangat jelas sekali. Pertama, bagian dari orang-orang yang memiliki atau meyakini keyakinan karena sesuatu itu ada, yang selama ini berjalan, yang bisa dikatakan hal itu sudah menjadi kebiasaan, tanpa kita benar-benar paham apa sesuatu itu, atau meyakini sesuatu itu karena yang lain demikian. Contoh, ketika kita melakukan kegiatan Dhammasa Kaca ini, ada suatu habit yang biasa dilakukan oleh mereka yang ikut kegiatan online. Apa itu? Biasanya kita off kamera, ya kan? Kalau off berbicara memang karena sudah di sistemnya, tapi off kamera itu menjadi karena dia juga
off camera, saya juga ikut off camera. Jadi rata-rata orang yang punya keyakinan dia juga begitu, dia juga begitu. Nah, ini adalah kelompok keyakinan yang karena selama ini berjalan seperti itu, tanpa dia paham apa sesuatu yang diyakini itu sendiri. Contoh yang lain yang signifikan adalah ketika kita mau ke baktian atau mau kita puja bakti, kalau yang lain nggak ke wihara, saya juga nggak ke wihara. Karena tolak ukur dari banyak kita itu adalah banyaknya orang sehingga kita ikut dalam pernyataan ataupun tindakan yang mereka lakukan. Secara komunal ataupun grup mereka melakukan bersama-sama, maka kita mengikuti tanpa kita sadari apakah itu benar ataupun tidak. Karena semua hal itu berdasarkan kebiasaannya. Yang lain juga begitu. Nah, yang kedua adalah meyakini sesuatu yang adanya otoritas yang dapat dipercaya. Contoh, apabila kita sakit, yang harus kita lakukan adalah apa? Mencari dokter untuk menemukan obat dari sakit yang kita alami. Contohnya juga, ketika kita melakukan Dhammasakaca ini, bahwa dengan melakukan kegiatan Dhammasakaca, yang kita dapatkan adalah ketenangan, pemahaman Dhamma yang bertambah, dan sumber dari pembicaranya memiliki komprehensif dari Dhamma itu sendiri, sehingga Anda melakukan kegiatan ini adalah mencari kebenaran yang dianggap sebagai ahlinya, ataupun komposisi dari pembicaranya yang tepat. Yang ketiga adalah keyakinan di mana sesuatu itu karena dialami sendiri, karena meyakini suatu hal karena Anda mengalaminya sendiri. Nah, cenderung dari keyakinan ini adalah bersifat objektif dan ada juga yang bersifat rasional. Contohnya, ketika Anda melakukan perenungan, pembacaan syair Dhammapada tadi, Anda merasakan tenang, Anda merasakan kenyamanan dari pelanturan itu. Nah, di situ cenderung ada pengalaman setiap orang yang mendengarkan itu punya reaksinya sendiri. Ada orang yang mendengarkan Dhammapada tadi biasa saja gitu. Tapi ada juga yang mendengarkan itu dengan seksama merasa nyaman, merasa damai. Nah, itu seperti mengalaminya sendiri. Dan contoh yang lain lagi adalah yang sering biasa kita temui itu, kamu jangan keluar hari ini. Nanti hari ini ada bla 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 bla. Karena mitos-mitos, karena pamali, sesuatu hal yang tabu. Nah, pengetahuan itu lahirnya dari sini, dari mitos, dari hal yang tabu dan yang dianggap sebagai pamali. Nah, bisa iya atau bisa tidak hal ini diyakini hanya kepada orang yang mengalaminya sendiri. Makanya yang mengiyakan keyakinan ini adalah yang mengalami secara langsung hal itu. Dan yang keempat, mereka yang mengalami atau meyakini suatu keyakinan berdasarkan hal yang diuji secara sistematis, metodis, universal, dan atau dengan sistem yang lain sebagainya. Hal ini tidak sekedar meyakini, tetapi sumbernya bisa dari keyakinan dengan model yang pertama, karena berdasarkan suara terbanyak, yang kedua bisa dengan ahlinya, yang ketiga dengan bisa mengalami sendiri, tapi yang model keempat ini, sumber-sumber ini diolah. Apakah ini secara literatur benar, dapat dijelaskan, secara realita dapat dipertanggungjawabkan keyakinannya ataupun tidak, itu dikelola dalam keyakinan nomor 4. Dan orang yang nomor 4 ini sebenarnya adalah orang yang meyakini dalam pembahasan ini. Di dalam salah satu sutta di Samyutta Nikaya dijelaskan bahwasannya Sada Dutiya Purisasa Hoti, bahwa keyakinan adalah pendamping seseorang. Makanya di sini saya katakan di awal tadi bahwa kita itu harus punya belief system. Belief system itu adalah keyakinan dalam pikiran yang benar menurut ajaran Sang Buddha itu seperti apa. Ini salah satu contoh ya, maksudnya dalam pembahasan
Agapasada Sutta ini adalah salah satu contoh bentuk keyakinan yang Sang Buddha arahkan kepada para siswanya. Pembahasan yang pertama dalam sutta ini itu menyangkut bahwa segala apapun yang bersifat makhluk hidup, ya baik yang tanpa kaki, berkaki 4, berkaki banyak, ataupun tanpa bentuk, tanpa kaki, dan yang lain memiliki persepsi dan yang lain-lainnya itu, Sang Buddha itu dinyatakan sebagai yang terunggul dari semua makhluk. Nah, mereka yang memiliki keyakinan kepada Sang Buddha memiliki keyakinan yang terunggul. Nah, mereka yang memiliki keyakinan pada yang terunggul, hasilnya juga pasti akan terunggul. Bahwa di sini bagaimana kita meyakini Sang Buddha itu sebagai makhluk yang terunggul. Yang poin yang pertama. Untuk melengkapi pernyataan dari sutta dalam keyakinan yang terunggul pertama ini, saya mengambil satu pernyataan di dalam Itiwutaka. Di sana dikatakan, wahai para biku, walaupun seorang biku memegang lipatan jubahku dan berjalan di belakangku selangkah demi selangkah, bila dia serakah dan akan objek-objek nafsu keinginan, kuat nafsunya, berpikiran dengki, kotor, dan semacamnya, indrianya tidak terkendali, maka orang ini sejatinya dia sangat jauh berada dariku. Dan aku akan menjauh darinya. Maksudnya Buddha itu menganggap itu orang itu sangat jauh. Bahkan Sang Buddha sendiri akan menjauhinya. Terus mengapa demikian? Biku itu tidak melihat Dhamma. Bila dia melihat Dhamma, dia akan melihat aku. Buddha itu sendiri. Makanya seseorang walaupun sangat jauh dari Sang Buddha, namun dia tidak serakah, indrianya terjaga, nafsunya terkendali, berpikiran dengkinya tidak ada, dan yang lainnya, maka orang ini sangat dekat denganku, dengan Buddha, ataupun aku akan dekat dengannya. Mengapa? Karena orang itu atau biku itu melihat Dhamma. Dengan melihat Dhamma, dia melihat. Nah, dari sini kita harus paham bahwa keyakinan kita pada Sang Buddha menjadi suatu literatur bahwa perilaku yang menjadikan sistem keyakinan kita kepada Sang Buddha. Makanya kenapa kita ditekankan hampir di setiap kegiatan itu adalah menerapkan Pancasila. Suatu bentuk komitmen untuk menerapkan suatu hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari dengan meniadakan hal-hal yang negatif. Atau dalam definisi secara singkat, Pancasila itu bersifat pasif dalam melakukan suatu tindakan dalam keseharian. Kemudian juga tersimpan di dalam Wakali Sutta, Samyutta Nikaya. Ini masih mendeskripsikan bagaimana kita harus yakin kepada Buddha. Kalau tadi adalah spesifikasi yang mendeskripsikan bagaimana jangkauan itu dibedakan bukan karena durasi dekatnya, melainkan karena kepribadian orang yang meyakini Sang Buddha dari kualitas batinnya itu sendiri. Kemudian yang kedua dari penguatan ini adalah suatu ketika, Wakali, jika engkau tidak memiliki alasan apapun untuk mencela dirimu sehubungan dengan moralitas, mengapa engkau terganggu oleh penyesalan? Sejak lama yang mulia, aku berkeinginan untuk mengunjungi Sang Bagawa. Namun, aku tidak cukup sehat untuk melakukannya. Nah, cukup Wakali, mengapa engkau ingin mengunjungi tubuh menjijikan ini? Maksudnya jasmani dari Sang Buddha. Seseorang yang melihat Dhamma, melihat aku. Sama seperti pembahasan sutta sebelumnya. Karena dengan melihat Dhamma, maka ia melihatku. Nah, kalau kita lihat bahwa pernyataan Sang Buddha itu selalu memiliki sinkronisasi dengan pernyataan-pernyataan yang lain, bahkan kisah-kisah yang lain untuk menguatkan pernyataan di dalam spekulasi atau pernyataan Sang Buddha. Contohnya dalam sutta ini,
Satu suta ini bisa dikaitkan dengan berapa paralel suta yang lainnya yang mendukung dari suta itu sendiri. Sama, dari dua suta ini sama-sama menguatkan bahwa durasi tidak menjadi soal. Yang menjadi soal adalah pribadi atau perilaku dari manusianya itu sendiri sebagai penganut Buddha itu sendiri. Kemudian di dalam di dalam Digha Nikaya Mahaparinibbana Sutta, di sana dijelaskan ada para Khattiya, Brahmana maupun rumah tangga yang penuh pengabdian kepada Sang Tathagata, mereka yang akan melakukan mengurus ritual ataupun kegiatan ketika Buddha parinibbana. Sehingga dalam pernyataan itu dikatakan, jangan mengkhawatirkan urusan kremasi Ananda, engkau harus berusaha untuk mencapai tujuan tertinggi, yakni arahat. Makanya kerahkanlah dirimu untuk mencapai tujuan itu, latihlah pikiranmu tanpa lelah dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan tertinggi. Mungkin kita tidak asing dengan suatu pernyataan Appamadena Sampadeta. Nah, ini bahwa kita itu tidak perlu melakukan suatu hal yang tanda kutip terlalu kompleks, tapi kita harus lebih prioritaskan diri kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari dan terus-menerus supaya kita mencapai tujuan tertinggi itu sendiri, yakni Nibbana. Di dalam pembahasan sutta ini juga itu ada penjelasan yang kedua, keyakinan terhadap Arya Tangiga Magga, yakni sejauh apapun jangkauan fenomena terkondisi yang ada, jalan mulia berunsur 8 dinyatakan sebagai yang terunggul di antara fenomena-fenomena terkondisi itu. Yang ketiga adalah sejauh jangkauan apapun fenomena-fenomena terkondisi apapun yang tidak terkondisi yang ada, maka hal-hal yang lainnya seperti pencabutan kemelekatan, berhentinya ketagihan, kebosanan, lenyapnya, maka inilah adalah Nibbana. Makanya jalan Arya Tangiga Magga ini, dan yang ketiga saya jadikan satu hal, yakni Dhamma itu sendiri. Dan saya akan memberikan suatu penjelasan bahwa di dalam Mahapadesana Sutta dikatakan bahwa seorang biku mungkin mengatakan di kediaman sangga di sana menetap seorang biku sepuh yang terpelajar, mewarisi dhamma, ahli disiplin, ahli dalam kerangka. Di hadapan kesepuh itu aku mendengarkan hal ini. Di hadapan aku mempelajari hal ini. Ini adalah dhamma, ini adalah disiplin, ini adalah ajaran sang guru. Pernyataan mereka itu tidak boleh diterima ataupun ditolak. Dengan tidak menerima atau menolak, kalian harus secara seksama mempelajari kata-kata, frasa-frasa, dan kemudian memeriksanya khotbah-khotbah itu dan mencarinya dalam dhamma dan disiplin. Jika ketika kita menemukan bahwa kata-kata, frasa-frasa itu tidak termasuk di antara khotbah-khotbah dan tidak terlihat di dalam disiplin, maka kalian harus menarik kesimpulan, tentu saja ini bukan kata-kata Sang Bagawa, Sang Arahat yang tercerahkan sempurna. Dengan itu, pernyataan biku senior ataupun sesepuh itu keliru. Dengan demikian, kalian harus membuangnya. Jadi di sini kalau Anda mengamati pembahasan saya di awal tadi, klasifikasi yang di sini disampaikan, kita memang harus ke ahlinya. Contoh tadi saya katakan sebagai ketika kita sakit, kita mencari dokter. Tapi di sini harus dokternya itu harus spesialis. Kalau itu memang kita sakit kulit, mencari dokter, carilah dokter kulit. Karena di sini kita harus melihat orang yang kita anggap sebagai otoritas, tapi kita harus lihat apa yang disampaikan oleh otoritas itu linier atau ada enggak
kaitannya dengan ajaran Sang Buddha. Makanya dibedakan mana itu ajaran Sang Buddha yang memang secara literatur ada, mana yang tidak ada. Nah, bagi mereka yang mengetahui hal ini, makanya pernyataan apapun yang disampaikan oleh para biku sudah selayaknya harus dikoreksi, dianalisa, dicari apakah ada dalam sutta maupun winaya atau tidak ada. Kalau tidak ada di sini, demikianlah kalian harus membuangnya. Ini bukan pernyataan saya, melainkan pernyataan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 180 dikatakan dalam Mahapadesa Desana Sutta. Ini adalah bentuk koreksi. Nah, ini adalah suatu bentuk implementasi dari melakukan suatu keyakinan berdasarkan kajian. Setiap ucapan orang itu harus berdasarkan dhamma, bukan berdasarkan kebijakan sendiri dari kondisi yang dialami. Ini banyak beredar quotes-quotes yang menarik ya. Kadang-kadang kita post di WA, di status-status story dan yang lainnya, yang merasakan itu seakan-akan quote itu mewakili kita. Tapi quote itu sendiri bukan dhamma itu sendiri. Hanya pas di waktu kita merasakan hal itu. Tapi sebagian besar quotes itu dijadikan untuk menjadikan sindiran kepada orang yang baca pesan kita. Selanjutnya di dalam Vinaya Pitaka, Culawaga, di sini tentang bab tentang perpecahan. Untuk meyakini perihal tentang dhamma ya. Ya, suatu ketika Sang Bhagawa sedang membabarkan dhamma dikelilingi oleh banyak para pengikutnya, yakni termasuk juga ada raja. Kemudian Dewadatta bangkit dari duduknya setelah dia memberikan hormat kepada Sang Bhagawa. Lalu Sang Bhagawa berkata, "Yang mulia, sekarang Sang Bhagawa sudah tua, sudah didera penyakit secara bertahun-tahun, beliau sudah menjalani umur kehidupannya, dan menjelang akhir hidupnya, yang mulia sudilah yang mulia sekarang merasa puas dengan kediaman nyaman di sini dan saat ini. Sudilah beliau menyerahkan kumpulan para biku kepadaku." Jadi ketua sangga mau diestafet ke Dewadatta. Ini pernyataan dari Dewadatta. "Adalah aku yang akan memimpin kumpulan dari para biku ini. Cukup Dewata, jangan memimpin kumpulan para biku, dan untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya dinyatakan jangan memimpin kumpulan para biku. Aku Dewata," ini pernyataan dari Sang Buddha ya. "Aku Dewadatta tidak akan menyerahkan kumpulan para biku ini bahkan kepada Sariputta maupun Moggallana. Bagaimana mungkin aku menyerahkan kepadamu seorang malang yang untuk dimuntahkan bagaikan ludah?" Kemudian Dewadatta itu berpikir, Sang Bhagawa di depan kumpulan ini yang termasuk sang raja mencelaku menggunakan kata-kata dimuntahkan bagai ludah, sementara beliau memuji Sariputta dan Moggallana. Karena marah dan tidak senang, setelah itu berpamitan dengan Sang Buddha, ia pergi dengan beliau tetap di sisi kanannya, dan ini adalah kali pertama Dewadatta merasa dengki terhadap Sang Buddha. Jadi di sini perihal dhamma itu sendiri bukanlah dimonopoli oleh satu orang, tetapi dhamma itu sendiri dapat dikonsumsi, dapat diimplementasi oleh banyak orang. Karena Sang Buddha itu tidak menerapkan yang namanya estafet kepemimpinan, melainkan menerapkan bagaimana diri kita memimpin diri kita sendiri atau menjadikan diri kita sebagai pelindung ataupun pulau bagi diri kita sendiri. Nah, di sini dhamma itulah sebagai pulau, dhamma itulah sebagai pelindung bagi diri kita sendiri. Kemudian di dalam Majjhima Nikaya 108, Gopaka Moggallana Sutta. Singkat saja, dalam suatu pernyataan penjelasan secara historis, di sini dikatakan, kami bukannya tanpa perlindungan Brahmana. Kami memiliki perlindungan, kami memiliki dhamma sebagai pelindung kami.
Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan Saca Kiryagata, dikatakan natime saranang anyang, damome saranang warang, ethena saca wajena sotite hotu sabada. Artinya tiada perlindungan lain bagiku, damalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga kita selamat sejahtera. Ini adalah suatu hal yang kalau Anda lihat, menentang dari pernyataan keyakinan dari kelompok orang yang ketiga yang saya sebagai penguat di awal tadi. Ada orang yang memiliki keyakinan bahwa dia mengalaminya sendiri, dia percaya dengan mitos, percaya dengan hal-hal yang lainnya. Nah, ini dikatakan oleh Sang Buddha bahwa Dhamma itu adalah pelindung, kami ini adalah memiliki perlindungan, dan perlindungan itu adalah Dhamma, seperti apa yang disampaikan. Kemudian yang keempat ya, Sangga. Jadi sejauh apapun jangkauan Sangga atau kelompok-kelompok yang ada, Sangga para siswa Sang Bagawa dinyatakan sebagai yang terunggul di antara kelompok-kelompok itu, yaitu 4 pasang makhluk, 8 jenis individu. Sangga para siswa Sang Bagawa ini layak menerima persembahan, keramahan, dan yang lainnya. Ini adalah perwakilan kualitas dari Sangga di dalam Sangga Nusati. Untuk meyakini dari keyakinan kita kepada Sangga, tentunya ada pembahasan sutta. Ya. Di dalam Anguttara Nikaya dikatakan ada 6 jenis manfaat merealisasi buah memasuki arus. Salah satu di antaranya adalah seseorang yang kokoh dalam Dhamma sejati. Sadama niyato hoti. Jadi kita harus punya keyakinan untuk merealisasi buah atau memasuki arus itu. Bahkan menjadi seorang sotapanna itu harus ada punya yang namanya keyakinan yang kokoh itu sendiri. Karena keyakinan yang kokoh ini dimulai dari belief system yang kita pahami di awal tadi. Makanya sebagian orang ada yang mungkin sudah salah dalam meyakini apa yang dimaksudkan oleh Sang Buddha di dalam Dhamma, tetapi mereka mencoba berubah tapi tidak mampu berubah itu sendiri. Kemudian di dalam Mahaparinibbana Sutta, dalam Dhamma dan disiplin apapun yang tidak ditemukan jalan mulia berunsur 8, tidak akan ditemukan pertapa tingkat pertama, kedua, dan ketiga, maksudnya dari Sotapatti sampai Arahat. Tetapi petapa demikian tingkat pertama dan yang lainnya ditemukan dalam Dhamma dan disiplin jalan mulia berfaktor 8. Sekarang Subada dalam Dhamma dan disiplin ini jalan mulia berfaktor 8 ditemukan, dan dalamnya dapat ditemukan pertapa-pertapa yang memiliki kesucian. Dalam aliran-aliran lainnya tidak ada petapa sejati. Tetapi jika di dalam satu kelompok ini para biku hidup menjalani kehidupan sempurna, dunia tidak akan kekurangan arahat. Makanya di dalam sangga itu sendiri adalah perkumpulan para biku yang memiliki kesucian, pemasuk arus, dan yang lainnya. Mungkin kita harus rileks sejenak kalau bahas tentang sutta itu terlalu monoton ya, karena terlalu kurang menarik rasanya, sehingga kita harus punya sinkronisasi dengan keadaan yang kita alami sendiri saat ini. Sebenarnya cakupan sutta yang setelah saya buat referensi terlalu banyak, jadi harus ada selingan ataupun intermezzo buat kita memahami, karena terlalu kalau di running terus nantinya bukan paham malah susah untuk dicermati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita paham bahwa kita semua memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma maupun Sangha dan juga jalan mulia berunsur 8. Tapi pernahkah kita menanyakan diri kita sendiri, apakah kita ini memiliki keyakinan berdasarkan suara terbanyak atau yang menjadikan kebiasaan kita, ataupun kita ini
memiliki keyakinan yang berdasarkan dari spesialisnya, atau keyakinan yang kita miliki ini sudah berdasarkan yang kita alami sendiri, atau keyakinan yang kita miliki ini berdasarkan studi, berdasarkan kajian, berdasarkan referensi yang akurat yang mendukung keyakinan itu sendiri. Oleh karenanya, kita harus punya yang namanya review. Dari mana kita memiliki keyakinan? Asal mula keyakinan kita kepada Sang Buddha itu dari mana? Itu yang menjadi tanda tanya besar dari diri kita. Sehingga dalam khotbah di dalam khotbah ini, Anguttara Nikaya Aggapada Sutta ini menjadi suatu momentum untuk mereview dari manakah kita meyakini ajaran Sang Buddha, dan apakah kita sudah memiliki determinasi yang kuat dalam diri untuk menguatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga jalan mulia berunsur 8 tadi. Tentunya kita masih berpikir, tidak semua dari kita itu masih meyakini ataupun memegang teguh dari Tiratana dan yang lainnya. Kenapa? Ada sebagian dari kita itu beragama hanya untuk melengkapi formalitas kehidupan. Tentunya hal ini kita harus bisa melihat bahwa beragama itu adalah menjadikan diri kita itu damai. Makanya dalam beberapa definisi dikatakan ag itu tidak, gama itu adalah kacau. Makanya kita beragama itu supaya tidak kacau. Tetapi dalam definisi Buddhis, bahwa kita beragama, walaupun agama Buddha itu sebenarnya bukan agama ya, jadi suatu ajaran filsuf yang membuat kita lebih konsen pada pencerahan, membuat kita menjadi unggul dalam keyakinan dari Sang Buddha itu kadang yang munculnya dari historis. Makanya dari kecil itu, kalau Anda lihat dari sekolah minggu itu selalu didoktrin oleh historis. Historis cerita-cerita Buddha, cerita-cerita dari siswa-siswanya. Untuk apa? Bahwa kita itu diberikan historis sebagai bentuk merekam bahwa dalam kehidupan ini ada manusia yang unggul, yang luar biasa, yakni adalah Sang Buddha. Makanya Sang Buddha itu tiada yang bisa membandinginya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa keyakinan itu sendiri dimodali oleh beragam sistem secara kompleks. Dari sistem historis, dari sistem pernyataan sepenggal, dari sistem mengalami sendiri, dan yang lain. Mungkin Anda pernah, kalau kita tarik ke belakang ya, mungkin Anda pernah memahami bahwa Upatissa dan Kolita, tahu ya Upatissa dan Kolita? Ya, Upatissa dan Kolita ini adalah Sariputta dan Moggallana di masa akan datangnya. Dan mereka ini kan saling mencari kebenaran karena mereka itu menemukan keraguan pada diri sendiri dan pada ajaran yang lamanya. Karena memiliki keraguan, pasti seorang mencari yang namanya kepastian dan kebenaran dalam suatu ajaran. Hingga suatu ketika, salah satu di antara mereka ini bertemu dengan, saya kurang hafal namanya, kalau nggak salah itu Bante Siwali. Bante Siwali mengatakan, bukan Siwali, siapa ya? Wasaji, Bante. Wasaji ya, Wasaji mengatakan yedama hetu pabawa, bahwa dhamma itu berdasarkan dari beberapa kondisi, bukan berasal dari satu kondisi. Nah, dari sini kita paham bahwa orang mencapai atau memiliki keyakinan itu tidak perlu memiliki yang namanya penjelasan satu pembahasan yang penuh. Tapi dari satu pernyataan saja sudah bisa meneguhkan keyakinan. Karena apa? Adanya keraguan. Karena adanya keraguan, maka kita mencari tahu yang namanya kebenaran. Contoh, karena kita nggak tahu, makanya kita cari tahu. Karena biasanya dari diri kita itu selalu memandang bahwa karena keraguan
memandang bahwa keraguan itu menjadi hal yang negatif. Sebenarnya dengan keraguan itu kita bisa menarik atau mencari hal yang positif dan yang benar dalam apa yang kita jalani. Sama di dalam Winaya juga dikatakan, kalau Anda ragu untuk melakukan suatu hal, lebih baik Anda tanyakan. Jangan Anda menganggap suatu hal itu boleh dilakukan, ternyata tidak boleh dilakukan. Jangan menganggap sesuatu itu tidak boleh dilakukan, tetapi Anda melakukannya. Itu juga melakukan suatu pelanggaran dukata. Nah, di sini kita harus melihat bahwa keyakinan atau belief system yang kita miliki ini harus kita yakini, apalagi dalam ajaran Sang Buddha, berdasarkan 4 aspek tadi, yakni yang pertama adalah aspek kita keyakinan kepada Buddha, yang kedua adalah aspek keyakinan kita kepada jalan mulia berunsur 8, yang ketiga adalah dhammanya, yang keempat adalah sangganya. Ini adalah keyakinan yang bisa dikatakan keyakinan yang terunggul dari segala keyakinan yang dimaksudkan oleh Sang Buddha. Maksudnya apa, Bante? Contoh, danang dadantu sadaya, berdanalah dengan penuh keyakinan. Itu masuk dalam kompleks keyakinan dalam dhamma yang dalam bentuk implementasi tadi. Bahwa keyakinan yang terunggul ini menjadikan suatu kepercayaan dalam pikiran kita untuk kita koreksi setiap apa yang kita lakukan, yang kita dengarkan, bahkan apa yang kita ucapkan. Karena keyakinan itu sendiri adalah suatu nilai positif yang harus kita kuatkan, karena keyakinan menjadikan siapa diri Anda, bagaimana diri Anda menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, cakupan sutta dalam pembahasan ini menurut saya sangat penting dalam hal meningkatkan keyakinan bagi diri kita sekalian. Karena persoalan keyakinan yang kita hadapi saat ini adalah sangat kompleks permasalahannya, karena banyak di antara kita yang hanya dengan mudah dengan memiliki shortcut tertentu, dengan copy paste dari postingan siapapun yang dianggapnya cocok, tepat dengan perasaannya saat itu, dengan kondisi batinnya saat itu, dan menjadikan itu sebagai suatu determinasi bahwa itu adalah quotes Dhamma. Karena apa? Mereka mengalaminya sendiri. Tetapi sebenarnya apa yang mereka alami sendiri itu sejatinya belum tentulah benar apa itu Dhamma yang disampaikan. Kadang kita tidak bisa membedakan mana kebijakan dari masalah yang kita hadapi dan mana memang yang kebijaksanaan terhadap masalah yang memang harus dihadapi itu sendiri. Makanya pentingnya kita melakukan kegiatan ini adalah untuk kembali membaca sabda-sabda dari Sang Buddha, baik melalui media online ataupun offline dari buku, itu untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa pengetahuan akan Dhamma, haus akan Dhamma sangatlah penting dalam meningkatkan keyakinan kita dalam ajaran Sang Buddha. Sebagai bentuk penutup, saya ada sedikit sutta ya di dalam Majjhima Nikaya di 22, di Alaga Dupama Sutta dikatakan ada suatu peristiwa bahwa para biku, Dhamma yang sempurna dibabarkan olehku. Demikian adalah jelas, terbuka, nyata, dan bebas dari tambahan apapun. Dalam Dhamma yang sempurna dibabarkan olehku, demikian. Yang jelas, sempurna, terbuka, dan bebas dari tambahan. Para biku yang memiliki keyakinan kepadaku, cukup cinta kasih terhadapku, semuanya akan menuju surga. Bahwa dalam pernyataan ini, bahwa ketika kita memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, otomatis perilaku kita akan mengikuti jejaknya. Sedikit demi sedikit akan mengubah perilaku kita, baik berdasarkan ucapan,
tingkah laku maupun pikiran, dan hal inilah yang akan membuat kita terlahir di alam surga itu sendiri. Dalam tanda kutip, bukan dengan kita masuk menjadi agama Buddha ataupun standar KTP-nya agama Buddha, langsung kita otomatis menjadi masuk surga. Tidak ya. Jadi ada keyakinan yang ditanamkan terlebih dahulu perihal tentang Buddha, Dhamma maupun Sangha atau jalan mulia berunsur 8-nya, itulah yang meyakinkan, dan orang itu mengubah perilaku kepribadiannya, maka dia akan terlahir di alam surga. Mungkin ini pembahasan yang saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua ya. Saya sampaikan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bante. Luar biasa, rujukan sutanya banyak, dan saya juga nggak semuanya tahu atau semuanya pernah baca, beberapa aja yang agak familiar. Tapi kira-kira beberapa yang penting tadi saya sempat ingat itu di awal Bante menyampaikan tentang ada 4 jenis yang belief system itu tadi ya, yaitu orang yakin karena itu sesuatu ada atau kebiasaan, mungkin bahasa itunya ikut-ikutan lah Bante mungkin ya, orang off kamera, semua off kamera ya kan, mau ke wihara nanya temen dulu ke wihara enggak gitu, kalau enggak ikut, kalau pada ikut ya, jadi ikut-ikutan. Yang kedua tadi Bante juga sempat menyinggung soal otoritas ya, seperti misalnya kalau kita berobat ke dokter, tentu dokter punya otoritas bahwa kita yakin aja lah dibukain resep apa, kita tebus obatnya ke apotek dan kita minum gitu kan. Lalu yang ketiga tadi juga ada yang dialami sendiri atau pengalaman ya, yang sesuatu yang objektif atau rasional. Nah, yang keempat ini yang mungkin paling penting, yaitu berdasarkan yang diuji ya, berdasarkan yang diuji secara sistem yang rasional dan sistematis. Lalu Agapada Sutta ini juga ada 4 jenis keyakinan yang ditekankan oleh Buddha, yaitu keyakinan kepada Buddha, kepada 8 jalan utama, Arya Atengka Magga, Dhamma, dan Sangha, yang dikatakan bahwa kalau misalnya kita meyakini, mereka yang meyakininya bahwa keyakinan akan memiliki keyakinan dalam pencapaian hasil yang mulia. Ya kan? Nah, lalu sutta ini juga tadi Bante sempat menyinggung sedikit tentang bagaimana momentum, bagaimana kita menjadikan keyakinan ini, Buddha menekankan keyakinan ini bahwa keyakinan ini sangat-sangat penting sekali ya. Tadi seorang Sotapanna juga harus memiliki keyakinan 100% terhadap Tiratana dan jalan mulia berunsur 8 tadi, salah satu persyaratan untuk merealisasi Sotapanna. Saya pikir itu saja yang sanggup saya rangkum dari banyak informasi yang Bante berikan. Semoga teman-teman di sini juga sempat mencatat dan mendapatkan manfaat, sehingga keyakinan kita kepada Sang Tiratana dan 8 jalan utama semakin bertambah dan semakin menguat. Lalu sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Teman-teman yang atau saudara-saudari sedama yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand untuk berinteraksi langsung dengan Bante, atau bisa dengan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Dan teman-teman yang bergabung di YouTube Dhamma Metta Jember dan channel lainnya, silakan juga untuk mengetikkan pertanyaan di live chat, nanti akan difasilitasi dan dibacakan nanti biar didiskusikan atau dibahas bersama dengan Bante. Nah, ini karena belum ada, saya yang nanya dulu lah Bante. Oh, ini sudah ada. Oke, ini saya bacakan Bante ya. Pertanyaan pertama ini dari sebentar. Oh, dari saudara atau saudari Centoviandi. Malam Bante, Namo Buddhaya. Apakah kita mempunyai keyakinan akan kama dan anicca? Apakah ini keliru? Apakah bila seseorang memeluk satu agama yang tujuannya hanya surga, apakah keyakinan ini juga keliru, Bante? Silakan, Bante. Baik, terima kasih
atas pertanyaannya. Rasanya sudah secara signifikan ya, apabila kita mempercayai karma, karma itu sudah termasuk bagian dari dhamma itu sendiri. Mengapa? Saya tidak menjelaskan karma itu bagaimana dalam pembahasan dhamma tadi, karena kalau saya membahas tentang keyakinan terhadap dhamma itu secara kompleks, sangat banyak sekali gitu, mencakup dari mencakup dari pandangan benar sampai dengan konsentrasi benar. Itu dalam cakupannya terlalu kompleks. Sehingga kalau kita bisa jabarkan bahwa ketika kita mempercayai karma, itu juga ada hal yang harus kita waspadai, bahwa beberapa di antara kita selalu mendeskripsikan bahwa dengan mempercayai karma, segala apapun itu pasti ada sangkut pautnya dengan karma. Iya, tapi biasanya kita sering mengatakan atau sering mendengar ya, kita punya hutang karma. Ya kan? Seperti orang jual beli aja hutang. Tetapi sebenarnya dalam suatu pernyataan karma itu tidak ada namanya istilah hutang karma, melainkan semua kondisi yang kita alami berdasarkan dari berbagai kondisi, yakni bisa dari pihak masa lalu, pihak sekarang, maupun pihak dari kondisi-kondisi dari pendukung itu sendiri. Kemudian, apabila ada sesuatu orang atau orang lain lah memiliki keyakinan yang orientasinya adalah surga, dengan masuk dalam suatu komunitas atau kelompok itu langsung otomatis tujuannya adalah surga, ya tentu kita harus paham bahwa tujuan dari ajaran Sang Buddha menitik beratkan pada perealisasian terhadap pencerahan. Oleh karenanya, seperti apa pembahasan dari kesimpulan saya tadi di dalam Majjhima Nikaya 22 tadi, Alagga Dupama Sutta tadi, bahwa kita meyakini ajaran Sang Buddha itu akan merubah perilaku secara struktur. Nah, perilaku secara struktur ini yang kita kenal dengan istilah kepribadian, atau yang lebih spesifik adalah batin. Nah, ketika merubah batin ini, otomatis kita akan dalam proses perubahan. Dalam proses perubahan itu minimal dia mencapai surga. Tentu berdasarkan keyakinan kepada Sang Tiratana dan juga jalan mulia berunsur 8 tadi. Apabila ada orang yang meyakini hanya surga, tentu hal itu termasuk dari salah satu pandangan salah yang terkonsepsikan di dalam Brahmajala Sutta itu sendiri. Kenapa? Karena ajaran Sang Buddha tidak menitik beratkan kepada surga, melainkan pencerahan yang harus direalisasi dengan upaya yang benar. Makanya, kembali saya katakan tadi di awal, kita itu harus punya yang namanya belief system. Nah, seperti pembahasan dalam Aggappasada Sutta ini, saya anggap menjadi belief system kita kepada Sang Buddha itu sendiri dalam maksud dari penjabaran ini, meskipun secara komprehensif dijelaskan tentang Sang Tiratana dan jalan mulia berunsur 8. Kalau kita belum meyakini bahwa orientasi kita adalah pencerahan, berarti keyakinan kita terhadap Sang Tiratana dan jalan mulia berunsur 8 ini belum menjadi kompleks. Kita hanya menjadikan bahwa pembelajaran ini atau dhamma itu hanya mengantarkan sampai surga. Atau yang lebih gampang, kalau dalam Tipitaka, orang ini tuh hanya dalam konteks buku Wimanawatu. Jadi ceritanya tentang surga aja gitu. Sementara ada lagi Petawatu, ada lagi Uddaka Nikaya, ada lagi yang mencapai arahat, ada yang mencapai arupajana, rupajana, dan yang lain-lain. Tapi kalau orang ini hanya tujuannya ke surga, berarti kalau kita anggap dalam suatu pembahasan atau suatu kitab suci Tipitaka ya, role model orang ini hanyalah Wimutimaga begitu. Jadi menurut saya, alangkah baiknya apakah salah dengan keyakinan yang menganggap keyakinannya tujuan atau orientasinya hanyalah surga? Sebenarnya tidak salah, melainkan kurang memiliki support system yang saya sampaikan tadi perihal tentang keyakinan itu sendiri. Karena soal keyakinan ini, kalau sudah salah langkah, maka akan sangat sulit. Seperti saya ada suatu
Oke, kayaknya Bante ada sedikit masalah koneksi. Kita tunggu sebentar ya. Bahwa kalau kita sudah memiliki kesalahan, biasanya kesalahan itu akan ditularkan dengan mudahnya. Kenapa? Seperti saat inilah Anda tahu bahwa sesuatu itu sudah salah, tapi karena dia kalau mundur adalah malu atas keyakinan yang dia pahami, makanya sudah maju aja terus. Dan itu pasti orang yang sudah salah, pasti mengajak orang lain untuk sama-sama salah. Karena kecenderungan manusia pada umumnya adalah mengikuti suara terbanyak. Walaupun suara terbanyak itu salah, seperti golongan keyakinan yang pertama. Makanya dari pertanyaan yang tadi, apabila dia keyakinannya hanya sampai dengan surga, maka orang ini harus merubah pola keyakinannya bahwa di momentum pembahasan kali ini bahwa keyakinan yang dianggap sebagai surga sebagai otoritas paling tinggi, dia harus ubah bahwa otoritas paling tinggi dalam ajaran Sang Buddha adalah Nibbana. Terlepas dari ajaran agama lain atau spesifikasi ajaran agama lain, kasih bahwa hanya surga sebagai tataran pencapaian paling tinggi. Mungkin di situ yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Jawabannya jelas ya. Nah, ini karena belum ada pertanyaan lagi, jadi saya yang nanya di Bante. Saya punya satu pertanyaan mengenai, jadi gini Bante, kalau misalnya di dalam Tipitaka ya, tapi ini saya nggak bilang bahwa kadang ada yang mengakui, misalnya kayak Milinda Panha itu kan tradisi di luar Myanmar itu kan tidak memasukkan ke dalam Tipitaka kalau nggak salah Bante. Tapi kalau misalnya memang, misalnya anggaplah di Myanmar itu kalau misalnya terjadi kontradiksi, misalnya begini Bante, misalnya kan di Milinda Panha itu ada yang katanya cerita bahwa binatang itu tidak memiliki kebijaksanaan tapi memiliki penalaran Bante. Tapi kalau misalnya kita matchingin dengan cerita Jataka, itu kan bodhisatwa, andai kata bodhisatwa itu terlahir sebagai binatang, tapi kan dia tetap memiliki kebijaksanaan Bante. Ataukah yang mau saya tanyakan, apakah memang definisi kebijaksanaan yang ditekankan itu punya definisi tersendiri, ataukah memang ada kesalahan dalam penerjemahan atau kesalahan dalam mengartikan mungkin translate dari bahasa Pali itu sendiri, ataukah memang sebenarnya cerita Jataka itu, apakah itu bukan suatu kejadian sebenarnya, ataukah mungkin dapat kita anggap seperti fabel, mungkin cerita-cerita tentang binatang tapi dapat diambil sisi-sisi positifnya Bante. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih Mulyadi. Untuk pembahasan Milinda Panha, tentunya kan kita itu tahu bahwa pembahasan itu tentang Bhikkhu Nagasena ya. Ya Mulyadi ya. Ya. Jadi Bante, kalau kita lihat compare-nya, perbandingannya jangan dengan Jataka. Kalau compare-nya dengan Jataka, otomatis itu menjadi suatu hal yang terlalu jauh. Kronologinya itu terlalu jauh. Kita perbandingkan dengan yang ada di Sutta. Bahwa apabila, ya ini secara tegas, bahwa apabila kita melihat perbandingan yang contoh kasus case-case yang berbeda itu, kebijaksanaan itu tumbuh ketika kita menghadapi suatu persoalan ataupun masalah. Reaksi kebijaksanaan itu bermuncul dari pandangan benar. Makanya dari skema yang di Sang Buddha ajarkan, kebijaksanaan itu munculnya dalam proses kita merealisasi dari pandangan, terus pikiran, dan yang lain-lain. Dan kebijaksanaan itu juga harus dilihat dari prosesnya juga. Tidak hanya kita berspekulasi bahwa binatang punya penalaran, binatang punya persepsi, binatang punya yang lainnya. Tetapi kita harus lihat bahwa kebijaksanaan itu sendiri adalah suatu hal yang penuh dengan pemahaman, penuh dengan pengalaman, penuh dengan pembahasan yang kita pelajari, bukan hanya sebatas kita mengetahui
bahwa itu benar ataupun tidak tanpa kita melihat, memahami suatu kondisi dengan secara realita. Makanya di sini kalau dikatakan hewan punya penalaran, hewan bisa berbicara dan yang lain-lainnya di dalam Jataka itu menjadi suatu compare yang menurut saya kurang spesifik. Karena kalau kita mau compare ya compare dalam sutta itu sendiri. Tapi untuk sutta yang dalam pertanyaan mewakili penalaran ataupun kebijaksanaan ini saya belum menemukan atau belum mengingatnya untuk hal tersebut. Jadi menurut saya hanya di sini membahas tentang bagaimana kebijaksanaan itu dimiliki oleh seseorang. Begitu. Terima kasih. Oke, baik Bante. Bante silakan istirahat sejenak. Kita dengerin persembahan lagu Buddhis sebentar. Kepada Cilifun saya silakan. Baik, selamat malam Bante. Selamat malam juga Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama. Sotihontu Namo Buddhaya. Baik, sebuah lagu ku yakin selalu. Selamat mendengarkan. Dalam hatiku tiada lagi perasaan ragu, perasaan sangsi akan keagunganmu. Engkaulah Buddha, pelita dunia, selalu menyinari, selalu menerangi jalan hidup manusia. Ku yakin selalu, tak pernah ragu, karena kasih-Mu damai hatiku. Engkaulah Buddha, permata mulia yang selalu dipuja selamanya. Engkaulah Buddha, permata mulia yang selalu dipuja selamanya. Engkaulah Buddha, pelita dunia, selalu menyinari, selalu menerangi jalan hidup manusia. Ku yakin selalu, tak pernah ragu, karena kasih-Mu damai hatiku. Engkaulah Buddha, permata mulia yang selalu dipuja selamanya. Engkaulah Buddha, permata mulia yang selalu dipuja selamanya. Engkaulah Buddha, permata mulia yang selalu dipuja selamanya. Terima kasih, Sotihontu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Cilifun. Seperti biasa, suaranya merdu sekali. Saya senang banget kalau Cilifun nyanyi ini.
Thank you Cilipun, mantap. Baik Bante, kita lanjut ya Bante tanya jawabnya. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat malam. Kalau saya nggak salah, saya pernah mendengar tidak percaya tumimba lahir dan kehidupan setelah kematian merupakan salah satu bentuk pandangan salah yang dapat menyebabkan terlahir di alam rendah. Dalam beberapa kepercayaan tidak dikenal istilah-istilah tersebut. Apakah mereka akan masuk ke alam rendah, maksudnya setelah meninggal? Bagaimana pendapat Bante? Anumodana. Ya, tentunya di dalam suatu standarisasi agama, Anda harus paham bahwa setiap agama itu punya satu pernyataan yang mungkin bertolak belakang dengan pernyataan yang lainnya. Contoh, bagi mereka yang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha maupun jalan mulia berusuk 8, dengan merubahnya perilaku dan kepribadian mereka menuju ke arah yang lebih baik ataupun benar, maka mereka akan terlahir di alam surga. Fix. Nah, tetapi ajaran mereka mengatakan bagi siapapun yang tidak percaya dengan Tuhanku, maka mereka akan terlahir di alam yang menderita, atau dalam kategori ini adalah neraka. Nah, siapapun dalam setiap agama punya namanya kebenaran-kebenaran masing-masing. Sehingga kalau Anda tanyakan bahwa Bante ada yang tidak mempercayai bahwa adanya tumimba lahir ataupun narbawa, maka orang itu bisa terlahir di alam yang menyedihkan dan yang lain-lain. Tentu dinyatakan bahwa di dalam Brahmajala Sutta, Digha Nikaya pertama, bahwa 62 pandangan salah yang ada itu sendiri biasanya ya saya masukkan atau saya memberikan contoh bahwa spekulasi tentang masa depan, ini kan tumimba lahir, kita anggaplah setelah kematian tidak ada, ini kita anggap sebagai spekulasi tentang masa depan. Tentunya kita harus paham bahwa mereka yang berspekulasi tentang masa yang akan datang, begini dan begitu dan begini dan begitu, sebenarnya mereka adalah penganut dari salah satu pandangan yang ada di dalam 62 pandangan salah. Nah, tentunya orang-orang yang menganut 62 pandangan salah atau diantaranya pasti akan mengalami kondisi terlahir di alam yang menyedihkan ataupun alam yang buruk itu sendiri. Tanpa perlu diklarifikasi bahwa orang ini nantinya dia akan terlahir. Sudah pasti dia akan terlahir di alam yang menderita. Karena apa? Karena keyakinan yang dia miliki kurang tepat ataupun tidak tepat terhadap dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Makanya saya sampaikan tadi di awal, kita harus punya yang namanya support system, yakni keyakinan terhadap apa yang kita yakini itu sendiri, bukan berasal dari omongan yang terbanyak atau kebiasaan orang yang banyak, ataupun dengan ahlinya, atau dengan pengalaman pribadi, melainkan kita harus koreksi segala apapun bentuk pernyataan atau keyakinan bahkan kepercayaan yang kita anut, apakah sudah bersinergi ataupun sudah memiliki linier terhadap ajaran Sang Buddha, sehingga kita akan paham mana yang memang benar-benar membawa ke arah pencerahan, mana yang tidak membawa ke arah pencerahan. Kembali ke pertanyaan tadi, bahwa orang yang menganut pandangan bahwa setelah kematian tidak ada kelahiran kembali, otomatis orang itu menjadikan dirinya sebagai salah satu dari 62 pandangan salah. Tentunya orang itu akan terlahir di alam yang kurang bahagia ataupun menderita berdasarkan pandangan itu sendiri. Kalau Anda mau memahami salah satu di antara mereka yang memiliki pandangan-pandangan salah terlahirnya kemana, Anda bisa baca di Digha Nikaya, itu ada beberapa di kasus di sana. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik. Ingat ya itu baca Brahmajala Sutta, Bante. Seru ya, Bante. Ya, atau kalau Anda mau lebih gampang, tinggal review penjelasan dari Kosutrisno tentang Brahmajala Sutta, pernah dibahas di dalam. Betul ya, pernah dibahas di sini juga, ada 2 sesi kalau nggak salah. Iya. Boleh ditonton ulang itu, dari Romo Sutrisno. Tapi ini kalau cerita alam kehidupan ini ada yang bertanya lagi di Bante. Tapi ini pertanyaannya umum dari Ibu Seni. Bante, kenapa di agama Buddha surganya banyak tapi di agama lain cuma 1 atau tidak ada?
tingkatan maksudnya. Ya, Terima kasih Bante. sebenarnya surga tempat kita itu ramai ya. Maksudnya dia punya coupling ataupun cluster yang berbeda spesifikasinya. Dari spesifikasi berdasarkan tahun kehidupan, ada berdasarkan spesifikasi berdasarkan kemampuan dia. Contoh di alam-alam surga yang tingkat tinggi itu, kalau dia ingin mau makan apa, tinggal dia mikir mau makan apa, itu sudah muncul. Di alam-alam surga tingkat tinggi itu semuanya gampang sekali. Ibarat kalau di surga tingkat atas tuh udah kayak kita sultannya di dunia lah gitu, tinggal mau ini nggak perlu nunjuk sudah muncul gitu. Kalau di surga tingkat bawah ya dewa-dewa pohon dan yang lain-lainnya itu di Dewa Catu Maharajika itu sendiri. Apa yang membedakan hal itu berdasarkan kualitas dari pemberiannya. Makanya kalau Anda pengen tahu tentang surga bagaimana ada klasifikasinya, ya Anda baca saja tentang saya lupa Moggallana atau Sariputta itu yang menanyakan beberapa para dewa itu yang ada di dalam Wimanawatu. Itu ditanyain beberapa orang dewata, ditanyain, kamu kenapa bisa terlahir di sini? Saya terlahir di sini karena memberi hingga saya terlahir di alam surga ini dan yang lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya jawab perihal tentang kenapa ajaran Sang Buddha itu alam dewanya itu banyak, tentunya pasti berdasarkan perilaku, berdasarkan dengan kebajikannya itu sendiri. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, dapat referensi baru Wimanawatu ya. Salah satu yang terkenal itu cerita Istana Dewa Hodok ya Bante. Bagaimana dia terlahir dari katak terus terlahir di alam dewa dan merealisasi Sotapanna. Itu harus dibaca itu. Baik Bante, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dua, saya jadikan satu aja. Mengapa keyakinan menjadi kunci atau awal untuk merealisasi Maggapala? Lalu apakah kalau kita belajar Tipitaka atau Pariyati itu tandanya kita sudah memiliki keyakinan? Silakan Bante. Ya, baik. Kita harus paham di dalam Kalasutta Anguttara Nikaya kelompok 4 ada 4 aspek yang harus kita dalami dalam prosesi kita mempelajari ajaran Sang Buddha atau mengimplementasikannya. Yang pertama adalah Dhamma Kalena Dhamma Sawanang. Jadi bagaimana kita mendengarkan, membaca atau dan yang lainnya. Yang kedua adalah Kalena Dhamma Sakaca, bagaimana kita mendiskusikan dari apa yang kita baca. Yang ketiga adalah Kalena Samasana, yakni kita memahami bahwa apa yang kita pelajari, bahwa apa yang kita diskusikan itu kita analisa lagi dengan diri kita sendiri. Nah, yang keempat yakni Kalena Vipassana. Nah, Anda mengatakan bahwa kalau kita belajar saja atau pariyati saja itu pariyati itu punya skematik yang cukup signifikan. Minimal Anda menerapkan 4 sistem. Sistem yang pertama belajar, sistem yang kedua adalah diskusi, sistem yang ketiga adalah Anda menganalisa lagi, sistem keempat baru Anda mengimplementasikan. Nah, dalam ajaran Sang Buddha tidak ada namanya sistem shortcut yang penting praktek. Semua pasti ada sistemnya. Sistem berdasarkan tematiknya adalah bagaimana Anda berupaya belajar Dhamma, bagaimana Anda berupaya berdiskusi Dhamma, bagaimana Anda memiliki upaya menganalisa Dhamma itu sendiri, bagaimana Anda analisa ini dalam artian merenungkan ya, dan yang selanjutnya bagaimana Anda mengimplementasikannya. Sehingga tidak banyak di antara kita menyepelekan keyakinan itu sendiri, padahal keyakinan adalah sebagai modal awal kita untuk melangkah. Kenapa? Karena setiap hal yang kita lakukan dalam hidup berdasar dari keyakinan, bukan melakukan hanya ya karena sudah terbiasa gitu, tapi kita meyakini segala sesuatu. Contohnya saja yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita bangun tidur, kebiasaan kita itu saya bangun tidur, jam sekian saya kerja dan yang lain-lain. Karena apa? Karena ada keyakinan, kalau saya terlambat, kena apa? Kalau saya begini, kenapa? Itu karena apa? Keyakinan. Yakin kalau terlambat, pasti ada dampaknya. Itu sebenarnya keyakinan yang bersifat umum. Tapi keyakinan yang dimaksudkan Sang Buddha ini adalah bagaimana Anda memahami, mendiskusikan, menganalisa atau merenungkan, baru Anda mengimplementasikan. Tapi apabila Anda
menganggap bahwa dengan pembahasan pembelajaran saja itu bagian dari pariyati, sebenarnya pariyati itu kan hanya pembelajarannya saja, tapi mekanisme secara komprehensif adalah pariyati, patipati, patiweda. Ada pembelajaran, ada satu bentuk upaya diskusi, dan ada juga upaya implementasi. Makanya pariyati itu tidak bisa terputuskan dari yang namanya patipati dan patiweda. Satu serangkaian. Jadi kayak seperti slogan, semoga semua makhluk berbahagia. Sementara Anda mengkat itu hanya semoga. Jadi semoga ini beraliansi dengan apa? Gitu. Subjeknya apa? Maksudnya apa? Nah itu. Pariyati tadi itu adalah serangkaian dari slogannya ajaran Sang Buddha, bahwa ada upaya, ada implementasi, dan ada pembahasan itu sendiri. Makanya yang dapat saya paparkan dalam kesempatan kali ini adalah keyakinan sebagai modal awal ataupun sebagai kunci untuk merealisasi Maggapala, karena dengan keyakinan Anda akan paham mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang dapat mengembangkan batin, mana yang akan merusak batin itu sendiri. Karena Magga dan Pala itu terkondisi dari bagaimana Anda mendengarkan Dhamma itu sendiri. Karena salah satu kesempatan ya, saya lupa skemanya, untuk mereka itu mendengarkan Dhamma dari pembahasan Dhamma desananya itu, ada yang mendengarkan Dhamma dengan penuh perhatian, memahami dengan seksama, dan yang lainnya. Makanya orang zaman dulu, di zaman kehidupan Sang Buddha, banyak mereka itu yang dapat mencapai tingkat kesucian dengan mudahnya. Kenapa? Batin mereka tenang, batin mereka sehat, batin mereka itu sudah waktunya mencapai tingkat pencerahan. Karena untuk mencapai Magga dan Pala dibutuhkan yang namanya keyakinan sebagai langkah ataupun pondasi. Seperti Anda ingin berdana, apa yang melatar belakangnya Anda berdana? Tentunya kan pasti ada namanya keyakinan. Terlepas dari Anda memiliki caga ataupun tidak, tentunya Anda akan berpikir berdana adalah baik. Tetapi pada dasarnya, seperti yang Sang Buddha sampaikan, berdana memanglah baik, tapi lebih baik dari berdana adalah bagaimana Anda mengimplementasikan ajaran Sang Buddha untuk mengarah ke pencerahan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Jadi kalau ada yang bilang agama Buddha itu agama praktek, itu pandangan salah Bante. Agama Buddha itu agama teori dan praktek Bante sebenarnya. Saya tidak mengatakan salah. Lebih tepatnya kita bisa mensinkronisasi dari pernyataan Sang Buddha bahwa ada pembelajaran melalui pembahasan, ada pembelajaran melalui diskusi, analisa, dan implementasi. Mungkin itu skema yang saya pelajari tentang bagaimana kita memahami Dhamma secara signifikan dan komprehensif. Oke, baik Bante. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Bante. Ini ada dari Saudara Heri. Namo Buddhaya, Bante. Saya Heri dari Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Wah, lengkap. Saya izin bertanya, seandainya ada orang yang kurang yakin kepada Buddha dan karena kurang yakin ada niat untuk membuktikan apakah benar atau tidak apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, maka orang ini perlu bukti. Maka orang yang perlu bukti ini mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, dan ketika dipraktikkan bermanfaat, maka ia menjadi yakin. Tapi ketika tidak bermanfaat, maka ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Buddha tidak benar. Bagaimana nasihat untuk orang ini yang membutuhkan bukti? Wandami, Bante. Ya, begini. Kita harus lihat mana yang diambil sebagai bukti, mana yang diambil sebagai bentuk pernyataan. Nah, contoh dari pertanyaan ini itu seperti dia menerapkan suatu pernyataan mana yang diambil sebagai bentuk kepastian dari ajaran Sang Buddha. Kalau yang diambil sebagai pengetahuan bahwa ajaran Sang Buddha memang pengetahuan. Kalau diambil sebagai pencerahan, memang ajaran Buddha mengarahkan pencerahan. Jadi pernyataan dari pertanyaan ini harus kita analisa lagi. Definisi yang tidak terbukti secara sah dalam implementasi Dhamma itu sendiri apa? Itu yang kita harus tanyakan. Kalau yang sudah pasti, otomatis biasanya karma. Ya kan? Contoh karma yang secara signifikan adalah apa? Anda jadi kaum rebahan, otomatis siang akan lapar.
Kalau siang akan lapar, pasti Anda akan mikir bagaimana untuk mendapatkan makanan. Itu kan menjadi sebab musabab dari penderitaan yang kita buat sendiri. Itu adalah karma, secara simpel saja. Tapi ini kan contoh yang mau dia buktikan itu bagaimana? Kita kan nggak tahu. Kalau kita tahu dari maksud dia tidak bisa membuktikan atau ajaran Buddha ini tidak terbukti oleh dia, apa yang tidak terbukti itu? Sehingga kalau itu tidak terbukti, bagi dia, kita bisa harus memberikan penjelasan. Nah, orang seperti ini, itu masih dalam orang-orang yang pertama mengalaminya sendiri, lalu berspekulasi. Seperti kelompok orang keyakinan yang ketiga tadi, yang saya sampaikan tadi. Jadi dia yakini itu adalah benar menurutnya, tapi orang lain belum tentu benar menurutnya. Diyakini ajaran Sang Buddha tidak terbukti, padahal menurut ajaran Sang Buddha itu benar dan realita. Begitu. Jadi analisis sinkretisme dari ajaran dan implementasi dari apa yang dia lakukan cacat. Kenapa? Berdasarkan pengalaman pribadi tanpa dengan pemahaman Dhamma yang kuat. Tapi kalau dia memahami Dhamma yang kuat, implementasi apapun yang dia alami, selama itu bersinergi dengan ajaran Sang Buddha, tentu pasti ada perubahan secara signifikan. Banyak di antara kita memandang bahwa dengan meditasi, semua masalah itu selesai. Tapi sebenarnya dengan meditasi masalah itu makin banyak. Ya kan? Orang lagi masalah pusing begini disuruh meditasi. Nggak sinkron. Orang lagi masalah pusing, itu hanya butuh didengarkan. Ketika didengarkan sudah tenang, disuruh meditasi. Benar. Karena biasanya kita meditasi, itu apa? Menunggu pikiran kita tenang, lalu mengambil semua sumber jawaban yang muncul dalam pikiran kita. Dan menunggu informasi itu keluar dari pikiran kita sendiri karena kita diam dan tenang. Itu maksud dari penyelesaian masalahnya. Bukan tiba-tiba orang lagi stres suruh meditasi, tambah stres. Anda aja yang kalau lagi sehat-sehat suruh meditasi, stres. Apalagi yang stres suruh meditasi, tambah stres. Nah, itu kita harus lihat. Hal yang tidak bisa dibuktikan oleh dia itu apa? Itu menjadi pertanyaan dari penanya sendiri. Dan nasihat yang akurat bagi mereka yang tidak meyakini ataupun kurang meyakini hal itu, ajaran Sang Buddha itu sangat simpel. Apabila ajaran itu membawa pada kemajuan batin Anda, lanjutkan dan kembangkan bagi diri Anda. Apabila ajaran Sang Buddha itu tidak membawa kemajuan, tinggalkan. Itu saja. Karena Sang Buddha itu tidak pernah memaksa. Sang Buddha hanya mengajak, ini jalannya, ini caranya, ini tujuannya. Ini role modelnya, Sang Buddha sendiri. Tapi kalau memang itu tidak bermanfaat, tidak bisa dikembangkan bagi diri Anda sendiri, tinggalkan. Just simple. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jelas ya, Saudara Heri, jawaban Bante. Baik, Bante, ini ada pertanyaan selanjutnya. Mengenai keyakinan kepada Dhamma, Bante. Kalau misalnya saat ini kan, kalau kita belajar Dhamma itu kan artinya otoritasnya Tipitaka tuh sangat tinggi ya, Bante. Maksudnya dalam artian saat ini ya yang menjadi acuan ya Tipitaka kan, Bante ya. Tapi kalau misalnya dalam makna keyakinan di Buddhis ini, sebenarnya kebebasan berpikir kita ini boleh sampai sejauh mana sih, Bante? Apakah memang otoritas semuanya itu harus kembali kepada otoritas Tipitaka itu sendiri, ataukah sebenarnya mempertanyakan apa yang tertulis di Tipitaka itu juga diperbolehkan, Bante? Ya, sebenarnya otoritas dari ajaran Sang Buddha memang Sang Buddha sendiri dan juga Sutta dan Vinaya atau yang kita anggap sekarang sebagai Tipitaka. Jadi kita itu dalam ajaran Sang Buddha itu bebas berekspresi. Sehingga seperti pembahasan dalam sutta ini, itu kan satu sutta kita mencari dengan sumber pernyataan yang lain menjadi suatu kompleks bagaimana keyakinan itu sangat penting.
keyakinan itu sebagai sistem, support system dalam diri kita sendiri. Sehingga ajaran Sang Buddha itu tidak menekankan bahwanya adanya pengekangan, melainkan adanya Anda itu harus punya yang namanya penyesuaian. Seperti sekarang, ajaran Sang Buddha khususnya Winaya untuk para biku itu menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Menyesuaikan dalam artian ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa ataupun harus diminimalisir. Bukan berarti harus ditinggalkan, diminimalisir. Yang juga contoh di dalam sutta, biasanya orang membaca sutta itu kan dirangkum. Ada istilah baca sutta dirangkum. Sebenarnya baca sutta itu tidak bisa dirangkum. Kita ini kan kadang sering, oh ini ambil petikannya, bagus. Tapi kan harusnya kita baca dulu. Isi dari awalnya apa, maksudnya apa, secara psikologis ini bagaimana caranya. Kalau Anda tadi, karena ini membahas tentang, ada tadi Brahmajala Sutta, itu kan orang-orang kan fokus Brahmajala Sutta itu kepada apa? Kepada 62 pandangan salah. Tetapi kalau Anda paham di awal itu, Supia ya, kalau salah Supia itu. Sama Supia sama siapa ya? Aku lupa. Itu kan ada di belakangnya Sang Buddha itu ngikut ngintil seorang guru dan muridnya. Muridnya belain Sang Buddha, gurunya menjelekkan Sang Buddha. Anda baru lihat bahwa di mana orang meyakini Sang Buddha berdasarkan perilakunya, bukan prasangkanya terhadap Sang Buddha. Di sini ada suatu bentuk keyakinan kalau Anda lihat dari muridnya ini, bahwa apa yang Sang Buddha ajarkan itu mengarah ke pencerahan, dan apa yang Sang Buddha ajarkan itu bisa menjawab banyak hal. Dari perilakunya, dari yang lainnya. Ini adalah mewakili bahwa apa yang dilakukan murid sama guru itu adalah perwakilan dari keraguan dan keyakinan itu sendiri. Dan ketidaksukaan. Makanya kalau kita lihat dalam satu sutta itu, tidak bisa namanya sutta itu dirangkum. Sutta itu dibaca secara keseluruhan, dan itu biasanya membuat kita jenuh, makanya kita rangkum. Sutta ketika kita dirangkum, bukan malah makin mengerti, malah makin pusing. Kenapa? Banyak di sutta itu kan banyak kan pengulangan, sehingga pengulangan itu kadang-kadang ini dikosongkan. Padahal di pengulangan itu ada perbedaannya. Meskipun tidak signifikan, mungkin kalimat akhirnya dan yang lainnya. Nah, dari sini kita paham bahwa keyakinan menjadi sumber dari apa yang kita lakukan. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, Bante, terima kasih, Bante. Lalu, ini ada pertanyaan selanjutnya. Jika karir spiritual Buddha, murid Sang Buddha sangat panjang hingga berkalpa-kalpa, apakah demikian juga kita, Bante? Apakah kita justru harus semangat atau pasrah saja terlalu dalam samsara? Mungkin karena berpikir, wah ini Buddha aja sekian asankaya kalpa, sekian ratus ribu kalpa untuk merealisasi pencerahan. Apakah demikian kita juga harus semangat, ataukah cukup pasrah saja dan terlalu dalam samsara? Bagaimana kita tahu sampai kapan kita bisa terbebas atau sampai kapan kita di samsara ini, Bante? Iya, kalau kita lihat dari pertanyaan orang ini campur aduk ya. Ada hopeless, ada keraguan-raguan. Sebenarnya yang penting itu adalah keraguan-raguan, bukan hopeless-nya ya. Jadi kayak udah patah semangat gitu, kayak ya udah terima aja apa yang ada gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat, orientasi kita bukan Buddhanya, tapi apa? Arahatnya sebagai goalnya kita. Tapi kalau menjadi Buddha, Anda mau jadi Buddha, itu sangat sulit berapa ribu kalpa gitu. Tapi orientasi kitanya, standar kita itu yang paling tinggi adalah arahat, standar rendahnya bisa dalam Sotapati dan Anagami dan yang lain-lain, termasuk tergantung cita-cita Anda sekalian. Minimal saya kehidupan ini memiliki terlahir Sotapana ataupun yang lainnya.
Itu kan harus dideterminasi dari sekarang. Kalau Anda, ya sudah jalanin aja apa adanya. Terus nanti kenikmatan India menjadi momok bagi Anda. Ya sudahlah, dinikmati aja. Memang keadaannya seperti ini. Jadi kalau bisa dikatakan ya hidup slow mati berdisco orang begini kan. Jadi menikmati kehidupan tanpa memikirkan bahwa apa yang dia lakukan itu menjadi sebab di mana dia akan terlahir di alam selanjutnya. Apa yang kita lakukan adalah semangat, adalah yakin, adalah mampu. Selagi Anda masih muda, selagi Anda masih kuat, selagi ada waktu, selagi itu pun Anda harus mempraktekkan Dhamma. Karena apa? Karena ketika usia Anda sudah usang, jasmani sudah mulai cepat lelah, di saat itu pula kelambanan, kemalasan akan menyerang Anda, hingga semangat untuk merealisasi pencerahan itu akan sangat sulit. Anda bisa lihat beberapa orang di sekeliling Anda untuk meditasi duduk saja susah, harus di bangku. Ada orang yang meditasi jalannya susah, harus pakai tongkat dan yang lainnya. Itu Anda harus lihat. Semakin kita bertambah usia, harusnya kita harus semakin sadar bahwa sekarang aku masih kuat, sekaranglah kita harus berjuang merealisasi kebahagiaan. Karena ketika usiaku senja, belum tentu aku semampu dan semangat sekarang. Demikian. Baik Bante, ini berarti dia sebenarnya nggak bersyukur dengan kondisinya saat ini Bante, padahal dia sudah mengenal Dhamma, bisa makan, ya kan, artinya mungkin punya materi yang menyokong dia untuk misalnya bisa duduk di depan komputer, dengar Dhamma, ini artinya kan dia sebenarnya tidak kekurangan kondisi untuk melaksanakan Dhamma. Sebenarnya kan mungkin karma baiknya atau paraminya mungkin sangat bagus Bante ya sebenarnya, cuma karena nggak yakin nih Bante jadinya. Nah, siapa tahu ini sebenarnya dia sedikit lagi jadi Sotapanna, kan kita juga nggak tahu kan Bante ya. Tapi menurut saya bukan dia tidak bersyukur, tapi dia terlalu menikmati kehidupan. Sehingga tidak ada semangat dan pemicunya. Biasanya orang ingin menerapkan satu hal itu karena ada pemicunya. Pemicu bisa dari orang lain, dari ahlinya, atau mentornya, atau mengalami sendiri, hingga dia punya namanya pemicu. Kita ini semua kalau tanpa pemicu ya, kita akan seperti itu aja. Tapi kalau ada pemicu untuk kita berubah, ada polanya untuk berubah, kita akan berubah. Demikian. Mungkin yang Bante sebut fenomena berkondisi itu Bante tadi ya? Ya, benar. Fenomena terkondisi ya Bante mungkin. Baik. Mungkin jelas ya jawabannya dari Bante. Baik Bante, tapi ini saya mau nanya lagi Bante terkait dengan Winaya Bante. Itu kan kalau misalnya keyakinan terhadap sangga itu kan artinya sangga itu kan sangga yang suci Bante ya. Maksudnya para Pugala yang Arya Pugala kan Bante ya. Kalau mohon maaf koreksi kalau misalnya saya salah. Lalu tapi kalau misalnya saat ini gitu Bante, kalau misalnya seorang biku tidak diperkenankan untuk memberitahukan atau menunjukkan pencapaian kualitas batin tertentu, itu bagaimana caranya kita umat awam ini harus yakin kepada sangga Bante maksudnya? Bagaimana membangkitkan itu Bante? Karena kan kalau misalnya Bante lihat tadi empat faktor belief system itu kan berarti kan yang bagus itu kan yang harus diuji secara sistem yang rasional dan segala macam gitu. Apakah kita harus terima saja berdasarkan karena di otoritas ini sangga, udah terima aja lah gitu maksudnya. Udah ini suci lah pokoknya gitulah maksudnya, atau harus bagaimana cara membangkitkannya Bante? Terima kasih Bante. Perlu digarisbawahi, sangga itu tidak bisa diwakili oleh individu. Seperti ada Winaya tadi, yang kelompok sangga itu mau diwakili Dewa Data. Jadi di sini kita harus lihat bahwa sangga itu tidak bisa diwakili. Karena tidak bisa diwakili, maka tidak bisa dibuktikan oleh satu orang bahwa dia telah mencapai tingkat kesucian dan yang lain-lainnya. Kalau kita tahu ada dalam satu kesempatan kan, saya lupa di Winaya Pasuta itu, ada satu kesempatan, ada para biku itu yang memunculkan kesaktiannya untuk mendapatkan perolehan. Hal tersebut kan memancing umat untuk meyakini biku tersebut dan memberikan sokongan kepada biku tersebut secara terus-terusan. Padahal tempat lain para bikunya itu kekurangan sokongan. Karena mengetahui hal ini, Sang Buddha menyampaikan hingga muncullah satu peraturan dalam Winaya
ya, bahwa memunculkan kesaktian atau kemampuan itu apabila tidak selaras dengan apa yang dia miliki, maka itu melakukan pelanggaran. Begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita harus mengetahui bahwa biku itu suci atau tidak suci. Alat ukur suci dan tidak suci kan kita tidak bisa tahu. Emang kita ada termogan yang bisa kita ukur. Itu kan suhunya, bukan sucinya. Atau termogan itu yang 35 derajat atau 3 berapa derajat itu ketika di termogan bikunya, oh ini suci, lulus ini dari akreditasi. Kan enggak. Nah, itu jadi alat ukur suci dan tidak suci itu sebenarnya adalah perilaku dari bikunya itu sendiri. Bukan dari perwakilan dari bikunya mewakili sangga, tidak. Setiap biku memiliki perwakilan atas dirinya sendiri, bukan mewakili sangga. Sangga itu adalah perkumpulannya saja, perkumpulan para bikunya saja. Sehingga memang ada sedikit keraguan bagi umat itu adalah sangga yang dimaksud Sang Buddha ini adalah kumpulan para biku yang sudah suci. Ya. Tetapi juga kita harus lihat bahwa kumpulan para biku zaman dulu juga masih ada mereka yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Bahwa ada biku yang berproses menjadi suci. Bukan berarti tidak ada gitu. Sedang berproses menjadi suci, itu ada pasti. Hampir semua begitu. Tapi dalam mekanisme perjalanannya ada yang kena pelanggaran dan lain semacamnya, berarti itu mengidentifikasi bahwa tidak semua mereka yang berproses mencapai kesucian itu memang role modelnya memang sungguh-sungguh. Kan ada hal-hal saja yang menjadikan karma dia untuk lanjut itu terpotong. Ada hal-hal yang kita tidak bisa pahami ataupun yang kita tidak bisa mengerti dengan kondisi-kondisi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena berkaitan tentang sangga yang suci ini kadang-kadang kalau kita jelaskan secara signifikan nanti kita sendiri yang makalah akan membuat keyakinan kita mundur terhadap sangga itu sendiri. Karena sejatinya kita ini berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma maupun sangga, khususnya sangga, itu berdasarkan keyakinan kepada orang sucinya, kumpulan orang sucinya, bukan kepada individu sangganya, individu bikunya. Itu menjadi keyakinan kita. Makanya ketika banyak para biku yang kita lakukan dalam pemberian dana itu, atau kita persembahan dana, kita bukan mewakili semua bahwa kita berdana atas kepada bikunya, enggak. Kita berdana kepada sangga. Makanya di dalam pemberian, berdana kepada sangga merupakan ladang yang subur, bukan berdana kepada individu biku menjadi ladang yang subur, tidak. Sangga secara komunitas, secara kelompok. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Waktu juga sudah mepet Bante, jadi tadi pertanyaan saya yang terakhir tadi sebagai pertanyaan penutup, karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 21, karena waktu kita juga sudah mau selesai, jadi kita akhiri sesi tanya jawab sampai di sini saja. Silakan kepada Bante nanti untuk memberikan closing statement, dan nanti masih minta tolong satu lagi Patidana Bante. Terima kasih. Baik, untuk closing statement, saya silakan Bante. Ya, di dalam Sutta Agga Pasada Sutta ini menjelaskan 4 jenis keyakinan yang terunggul. Di antaranya adalah berkeyakinan kepada Buddha, berkeyakinan kepada jalan mulia berunsur 8, berkeyakinan kepada Dhamma, dan juga berkeyakinan kepada Sangga. Acap kali keyakinan kita kesampingkan dan mementingkan ritualistik yang kita pahami. Tapi dalam penyampaian sutta ini, bagaimana kita memahami kategori ataupun pentingnya keyakinan di dalam hal menunjang proses pencerahan atau bahkan mencapai surga itu sendiri. Karena proses keyakinan yang kita
tujukan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha serta Jalan Mulia Budi 8 ini adalah sebagai pengantar, sebagai pembentuk karakter, sifat, maupun kepribadian kita dalam menentukan siapa kita, menentukan bagaimana kita berpribadi baik atau berkelakuan baik berdasarkan Buddha Dhamma. Oleh karenanya kita perlu namanya support system, khususnya adalah tentang kepercayaan terhadap Sang Buddha ataupun keyakinan terhadap Sang Buddha. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat, memberikan kemajuan, memberikan pandangan yang berbeda daripada sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan juga membawa kebahagiaan bagi kita sekalian. Untuk paper materi nanti bisa diminta di grup. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Baik, terima kasih Bante atas closing statement-nya. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama melakukan patidana. Izin kepada Bante untuk memberikan atau membimbing kita dalam patidana ini. Silakan Bante. Baik, setelah kita melakukan serangkaian kegiatan baik, mari kita melakukan pelimpahan kepada para leluhur sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga dengan upaya yang kita lakukan memberikan keberkahan, kesuksesan, kejayaan bagi kita selaku pembuat baik dan juga kepada leluhur-leluhur yang berhubungan karma dengan kita. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangga nubawena sada soti bawantu te. Baik, terima kasih Bante. Untuk penutup, izinkan saya untuk menutup dengan membacakan nama Karapatha. Arahang sama sambudo bagawa, Buddhang bhagawantang abiwademi, swakato bhagawata dhammo, Damang namasami, supatipanno bhagavato sawaka sanggo, sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama, sebagai bentuk ekspresi ucapan terima kasih kepada Bante, mari bersama-sama kita mengucapkan Okasa Wandami Bante. Baik, terima kasih Bante atas pembabaran Dhamma Desananya dan membacakan patidana serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan jawaban yang sangat menginspirasi. Sebagai sesi terakhir, izinkan panitia menyampaikan beberapa informasi terkait. Silakan.
Ya, kita sudah sampai di akhir acara. Jangan lupa kepada Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari Sedama untuk bergabung kembali dalam acara sesi meditasi online pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 bersama Biku Tita Nyano Mahatera. Sekali lagi terima kasih kepada Bante Citajayo atas waktunya dan atas informasi Dhamma Desana dan kebijaksanaan yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bante, saya yakin pasti bermanfaat bagi kita semua, menumbuhkan keyakinan dan batin kita semakin mengarah ke arah kesucian merealisasi magga dan pala. Terima kasih, selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya.